Rajin gua. Iya, media ini. Usaha ya. Apa? Hindi. Makanya lagi ko itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan adakan kuis. Ya, sebelum kuis saya akan absen dulu ya. Iya, Bu. Nasrul Nasrul, Hadir Bu. Ari Ardi, Hadir Bu. Akbar, sakit. Kenapa tidak ikut saya? Jadi kita kasih satu saja. Iya, Bu. Pada saya Irman, Hadir. Akmal Fail. Izin Bu. Sini apa? Kalau kau kaki pergi meneliti. Kenapa tidak ada kabar? Tidak kabar saya. Tahu Jadi kita kasih apa juga? Wadi, tidak ada kabarnya. Saya lupa. Jadi hari ini kita akan kuis tulisan. Jadi siapkan kertas dan pulpennya. Ini hal mungkin. Sudah ada lagi kertas. Siapa ada kertasnya? Ada kertas enggak? Dah. Sudah. Apa? Salah. Bentar kertas tak. Berapa? Makanya. Oke, ini. Lambang lagi. Terus yang banyak mana ini? Masuk ke ini jam nih. Bilangnya tenang bos. Kenapa kau terlambat? Siang tadi. Jadi bagaimana ini karena saya absen dan kamu apa? Kita kembalikan ke teman-temannya dulu. Bagaimana pendapatnya? Kita kasih alfa atau kita kasih hadir? Saya sih Bu kasih alfa saja ya, karena waktu sudah lewat 15 menit. Teman yang lain? Ketentuan. Sedikit aja Bu. Tapi ini kan pertemuan terakhir dan kuis. Bagaimana kalau kita kasih hadir saja? Karena berhubung ini sudah pertemuan terakhir sebelum UTS.
Sisa 5 menit lagi. Yang sudah selesai boleh kumpul dan boleh pulang. Oke, baik, Bu. Masih Bu. Hei, kalian berdua, kenapa diskusi? Soalnya di video nggak soalnya Bu. Jadi, Cepat ya, sisa 3 menit lagi. Sisa waktunya sudah habis. Yang selesai sudah selesai kumpul. Cepat. Apa sih itu komunikasi non formal? Komunikasi non formal adalah komunikasi yang berlangsung secara alami, tidak resmi dan tidak terikat dengan prosedur, tetapi tetap bisa menyampaikan informasi penting. Dampak komunikasi non formal itu terbagi dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama ada informasi mengambil lebih cepat, yang kedua itu membangun keakraban, yang ketiga itu mengurangi kecanggungan, yang keempat itu ide dan kreativitas lebih mudah keluar, yang kelima itu mendorong kreativitas. Dampak negatifnya itu bisa menimbulkan salah paham, yang kedua itu informasi tidak selalu akurat, yang ketiga itu bisa terjadi gosip apabila tidak hati-hati, yang keempat itu terjadi konflik sosial, yang kelima itu membentuk kelompok tertutup dalam bahasa Inggris cliques. Komunikasi non formal adalah komunikasi yang terjadi secara spontan, fleksibel, dan tidak terikat aturan resmi. Nah, jenisnya itu ada banyak, tapi yang paling sering kita jumpai ada 6. Pertama itu komunikasi lisan santai, seperti ngobrol di kantin atau diskusi ringan antar sesama. Yang kedua, komunikasi tertulis atau non resmi, misalnya chat WhatsApp atau SMS-an. Yang ketiga, komunikasi non verbal, yaitu berupa kita senyum, anggukan, atau ekspresi wajah. Dan keempat, komunikasi sosial sehari-hari yang menjaga keakraban. Yang kelima, komunikasi kelompok kecil seperti brainstorming yang santai. Dan yang terakhir itu komunikasi yang keenam, grapevine, yaitu jalur informasi tidak resmi yang sering menyebar antar teman atau anggota organisasi. Meskipun tidak formal, komunikasi jenis ini sangat penting karena mempercepat informasi, memperkuat hubungan, dan sering menjadi sumber ide baru. Terima kasih. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu kedekatan hubungan, suasana, lingkungan, dan media yang digunakan. Yang pertama itu nada santai. Nah, cara berbicara yang tidak kaku dan tidak tegang, lebih ke akrab. Nah, kemudian yang kedua itu bahasa yang fleksibel. Nah, dalam komunikasi orang sering mencampur bahasa
bahasa baku dengan bahasa yang gaul. Seperti misalnya dengan bahasa daerah, bahasa daerah dengan bahasa Inggris. Yang penting lawan bicaranya itu sama-sama paham. Kemudian yang ketiga itu hubungan komunikan dekat. Komunikasi ini antara orang-orang yang sudah saling kenal atau akrab. Kemudian yang keempat itu tidak ada hierarki atau setara. Dalam konteks non formal, posisi sosial tidak terlalu menonjol. Semua dianggap setara, jadi tidak bisa saling bercanda. Bisa saling bercanda dan mengobrol dengan bebas. Kemudian yang terakhir itu situasi yang tidak resmi. Nah, komunikasi non formal di luar acara, misalnya saat berada di kos, berada di grup WhatsApp, rumah, atau di tempat tongkrongan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi non formal. Nah, pada komunikasi non formal ini biasa terjadi dalam organisasi, kelompok, atau interaksi sehari-hari. Jadi komunikasi non formal ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan menentukan kontak. Jadi pada tahapan ini komunikasi mulai terjadi secara spontan. Biasanya itu terjadi terhadap orang-orang acak di sekitar kita. Nah, jadi kita lihat seperti ini. Misi bang, bisa minta sedikit untuk tugas, bukan tugas, Sob. Bisa. Kita bang. Minta dulu, untuk tugas. Sebentar jadi. Izinkan apa yang kurang? Angin komunikasi anggap orang spontan. Tidak, oke. Jadi begini. Selama kita kuliah di Nobel, apa kesan tanta? Mulai aja. Awal saya wali di konsep tuh. Spontan juga bang. Aduh, jangan. 2, 3. Jadi selama kuliah di Nobel, apa kesan sama? Kesan yang kemudian saya dapat di Nobel itu yang pertama adalah bahwa banyak sekali orang yang kemudian saya temukan. Kedua, banyak sekali dosen-dosen yang memang melakukan pekerjaan sebagai dosen lebih dari apa yang menjadi tugasnya, seperti akrabnya di luar kan. Karena kalau dosen yang segera mengajar ya cara menjalankan profesionalismenya tuh ya tidak angkat. Misalnya kalau di luar tidak ada kenyataan ya berdasarkan organisasi di luar ke kampus. Dan juga ya biasanya ilmunya juga jadi orang-orang yang kemudian saya umumkan benar-benar banyak sekali orang baik. Kedua disini juga lebih daripada profesionalisme, dan yang ketiga itu mungkin ilmu. Kesannya yang nantinya itu kesan baik. Ilmunya ada tapi ya gitu. Jadi sebenarnya boleh. Oke, makasih di bang. Oke, terima kasih atas waktunya bang. Nah, jadi itu tadi adalah kesan-kesan dari salah satu mahasiswa yang udah di Nobel. Itu adalah salah satu itu tahapan pembentukan kontak, di mana kita berkomunikasi secara spontan dengan orang-orang sekitar untuk menjalin sebuah hubungan. Kemudian ada tahapan pertukaran informasi. Jadi setelah kontak terbangun, orang mulai bertukar informasi secara ringan, seperti pembahasan ringan seperti tadi, ataupun menanyakan kabar. Jadi kemudian yang ketiga itu ada tahapan pembentukan hubungan, di mana komunikasi kita sudah mulai menuju ke dalam-dalamnya dan mulai terstruktur. Jadi tapi komunikasinya tetap
terjalin secara santai, tidak seperti komunikasi formal yang memang komunikasinya itu lebih kaku dari biasanya. Iya. Kemudian ada tahap koordinasi informal di mana kita bisa menjalin sebuah komunikasi dan menyelesaikan sebuah permasalahan kecil tanpa harus mengadakan forum formal. Nah, kemudian ada tahapan penyebaran informasi di mana kita dapat menyebarkan informasi dengan orang-orang lebih dari satu atau kelompok. Kemudian ada tahapan penegasan atau klarifikasi, di mana pada tahapan ini kan komunikasi non formal itu kan bersifat tidak resmi, jadi otomatis ada kadang kita melakukan miskomunikasi sehingga kita harus melakukan klarifikasi terhadap apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Contohnya itu ketika kita menyampaikan sebuah jadwal, ternyata pada penyampaian sebelumnya itu di komunikasi ada perubahan jadwal. Nah, di situ kita mulai klarifikasi mengenai jadwal yang dalam bulan. Nah, kemudian terakhir itu tahapan penguatan hubungan, di mana kita sudah mulai memasuki tahapan menguatkan keakraban terhadap lawan bicara kita yang sebelumnya kita tidak kenal sama sekali. Akhirnya kita sudah mulai menjalin hubungan yang lebih dekat. Jadi itu saja mungkin poin-poin dari tahapan komunikasi yang formal. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Sekian, terima kasih. Apa sih perbedaan antara komunikasi diadik, formal dan non formal? Kalau komunikasi diadik yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang secara langsung. Contohnya curhat antara dua teman dan bimbingan dosen dan mahasiswa. Sedangkan komunikasi formal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam situasi resmi. Contohnya rapat dan presentasi. Sedangkan komunikasi non formal yaitu komunikasi santai dan fleksibel. Contohnya mengobrol di kampus dan chat grup dengan teman. Terima kasih.